Mungkin kelihatannya simple ya, kayak penumpang datang ke bandara, terus check in, bla bla bla, naik pesawat, terus ngeliat kita udah standby, greeting gitu kan. Greeting. Ini ya salam, namaste gitu Namaste. kan. Kamera 3, 2, 1. Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again bersama Ajo di sini. Ya, hari ini Ajo akan collab bersama seorang pramugari cantik ya, dan manja. Ya, pramugari ini adalah anak dari Ajo. Kenapa anak? Ibunya PJ ini adalah ponakan dari bapak Ajo gitu. Makanya Ajo panggil anak sama PJ ini. PJ panggil bapak, bukan bapak, apa? Apa. Ya, apa. Peji udah berapa lama nih di rumah, dirumahkan gitu. Sebelumnya kan Peji kan terbang ke sana ke sini jauh-jauh lah pokoknya gitu kan, apa Pak lihat di story IG-nya gitu. Coba Peji ceritakan sudah berapa lama Peji di rumah gitu, menetap di rumah kan itu. Sampai saat ini sepertinya hampir 2 bulan ya Pak, Ya. dikarenakan situasi COVID sekarang ini, jadi maskapai penerbangan juga nggak butuh terlalu banyak karyawan. Jadi ada yang dirumahkan, ada yang tetap kerja. Nah, VJ lebih milih buat di rumah, mumpung suasana lebaran juga kemarin. Iya, benar. Jadi lebih milih di rumah, sekalian cuti juga. Ya, berkumpul sama keluarga. Iya. Ya. Sudah lama juga kan Peji nggak Iya. berkumpul kan. Biasanya Hampir 5 tahun nggak lebaran di rumah. Iya ya. Iya. Iya sih, jarang nampak rumahnya. Biasanya kan nampak lihatnya di story kan pergi luar kota gitu, luar negeri sana sini kan. Oke Peji. Itu kan Peji sudah lebih kurang 2 bulan dirumahkan aja. Jadi kapan bermulai lagi untuk penerbangannya? Untuk penerbangan saat ini sih udah mulai aktif, cuman jatah cuti VJ masih sampai akhir bulan ini. Jadi Juli nanti baru start lagi terbang. Awal Juli gitu ya? Iya. Oke Peji, terima kasih. Buat teman-teman mau tahu cerita gimana Peji bermulai menjadi seorang pramugari, yuk langsung kita tanya sama Pejinya. Peji, coba ceritakan itu gimana Peji menjadi seorang pramugari ini gitu. Awal mulanya gitu, dulu Peji sekolah di mana, kenapa bisa masuk ke pramugari ini? Untuk persyaratannya sih lulus SMA biasa, setara SMA juga bisa. Terus minimum 18 tahun, maksimum 25 tahun. Habis itu bahasa Inggris, performance tinggi sama berat badan harus ideal, itu aja sih yang utama. Hebat bahasa Inggris tuh. Sekete-sekete lah Pak. Bahasa Inggris ya lah. Lu bisa bahasa Inggris kan? Bisa bahasa Inggris lah. Oke. Jadi PJ-nya itu masuk pramugarinya tesnya di mana itu, di Kota Padang? Kebetulan waktu itu tesnya diajakin sama teman-teman di Jakarta, karena VJ emang udah tamat SMA langsung ke Jakarta sih. Diajakin sama teman-teman di sana, kita pergi 8 orang. Terus karena emang niatannya VJ nggak mau join di perusahaan ini, Iya. jadi datang ala kadarnya aja. Oh, ini gitu ya? Iya, Nah, terus? habis itu kita 8 orang. Hari pertama teman-teman VJ kayaknya gugur 5 orang gitu. Hari pertama itu? Iya. Terus terus tinggal VJ bertiga sama temen. Hari kedua, yang 2 lagi teman VJ gagal juga, tinggal VJ satu-satunya. Padahal niatannya cuma nemenin doang. Iya. Nah. Jadi hanya niat nemanin teman, jadi PJ-nya lolos gitu Iya. sendiri. Terus gimana perasaan temannya tuh? Teman-teman tetap dukung sih, lo harus lanjutin pokoknya, lo harus lanjut karena nggak gampang, terus kesempatan nggak datang 2 kali gitu. Nah, buat teman, biarpun orang kampung bisa jadi seorang pramugari, kalah-kalah anak-anak Jakarta kan, itu Iya. asli sih anak Jakarta gitu. Ada yang Jakarta, ada yang Jawa sih, pokoknya Pulau Jawa sih rata-rata. Ini anak kampung aja bisa jadi pramugari. Anak kampung. Ya kampung Tanjung jadi kan. Oke pramugari, pramugari. Oke PJ, jadi kan PJ sudah menceritakan itu persyaratan gimana PJ masuk menjadi seorang pramugari. Pastilah PJ menjadi seorang pramugari ini adalah keluh kesahnya, itu apa namanya itu, Suka duka. suka dukanya. Coba PJ ceritakan gitu.
Selama 5 tahun ini sih suka dukanya lebih kayak kalau sukanya Nah, mungkin salary kali ya. salary itu apa itu? Gaji untuk tamatan SMA sederajat. Iya. Untuk tamatan SMA dengan penghasilan segini sih menurut Feji ya udah alhamdulillah banget Iya. gitu. Sementara di luar sana masih banyak banget susah cari kerja gitu. Iya benar. Habis itu bisa kemana aja kalau lagi pengen gitu. Mau kalau lagi pengen makan apa aja langsung ke daerahnya gitu. Iya, wow, hebat. Kalau lagi BM sesuatu langsung ke daerahnya. Habis itu dukanya lebih kayak nggak ada waktu sama keluarga. Contohnya kemarin kan udah hampir 5 tahun gak lebaran di rumah. Habis itu dukanya apa ya? Mungkin karena masih muda kerjanya kayak gitu, jadi lebih ke fisik sih, kesehatan gitu. Iya benar. Kerja siang malam nggak tahu, malam jadi siang jadi malam. Ya. Kayak lagu aja ya. Jadi Piji kan itu kan apa namanya outfit ya? Seragam. Ya. Nah maksudnya tuh buat gajinya itu. Oh ini salary Ya income. salary-nya, gajinya tuh lumayan gitu ya. Menurut Feji sih untuk tamatan SMA sih di Indonesia ini lumayan banget sih Lumayan gaji banget. segitu. UMR. Enggak lah dah. UMR itu nggak gaji pokok UMR, gaji pokok UMR. doang. Oh. Jadi Kalau yang per lain jamnya aja. beda lagi. Oh jadi pramugari itu per jam gitu? Iya. Oh per jamnya maksudnya Sebulan penerbangannya bisa 100 jam lebih gitu. Wow, hebat. Apa bisa jadi pramugari itu? Pramugara bisa, Pak. Pramugari lah. Umur lah lewat. Baru mau Pak ini? 25. Lebih 26. Bisa dong 25. Bisa. Ayo. Balak babini lah ini. Apa bini lah. Dia lama buka apa bini. Peji kak, kalau kalau cukup umur kalau orang mau ini 23. Nah, lah cukup umur. Bilo kau laki. Alun ya Pak. Apa kalau lah? Masih banyak yang harus dicapai. Ayah, nah, bantu keluarga, Iya. ya, orang tua. Ya. Alhamdulillah ya Peji sudah banyak membantu. Bapak lihat membantu keluarga gitu dari adik-adiknya gitu. Buat kuliah adiknya juga ya. Nah, hebat Peji ini. Oke, yang buat para single. enggak. Pencarian jodoh. Enggak. Apa sih tugas seorang pramugari itu di dalam pesawat itu? Kan Fiji kan pramugari nih. Coba Fiji ceritakan apa aja tugasnya di situ selain membantu para penumpangnya gitu. Mungkin kelihatannya simple ya, kayak penumpang datang ke bandara, terus check in, bla bla bla, naik pesawat, terus ngeliat kita udah standby, greeting gitu kan. Greeting. Ini ya salam, namaste salam, gitu namaste. kan. Tapi sebenarnya itu sebelum penumpang itu masuk ke pesawat, kita itu harus prepare 4 jam sebelum keberangkatan, saya udah di bandara. Oh gitu ya. Iya, jadi saya bangun 4 jam sebelum keberangkatan, sampai bandara kita prepare dulu dokumen, briefing, karena setiap harinya itu krunya beda-beda. Oh, gitu. Setiap hari yang tugas di satu pesawat itu beda-beda. Beda-beda. Oh jadi misalnya hari ini Beda. lain pula krunya. Besok lain pula Besok gitu. lain pula. Jadi Komposisinya 7 orang. oh gitu. Diceng-ceng gitu terus. Iya, change tiap hari. Kan saling mengenal kan gitu sama pramugari. Bahkan setelah 5 tahun saya kerja sekarang, ada yang belum kenal. Jadi pas sudah terbang, oh kenalan gitu. Oh gitu ya. Karena banyak banget. Dan setelah sampai di pesawat itu kita cek pesawatnya. Cek satu-satu di bawah kursi penumpangnya itu pastiin ada baju pelampungnya, oksigen buat keadaan daruratnya, makanan buat penumpangnya, terus pokoknya safety-nya banyak. Ya, pokoknya keamanan pesawat ada. Iya, keamanan pesawat. Karena emang Dan kelihatannya satu lagi nggak ada bom. itu kata-kata yang paling sangat tidak Ditakuti. boleh disebutkan di pesawat walaupun itu cuma bercanda sesama kita atau sekarang nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Iya. Pokoknya jangan di pesawat aja. Iya benar. Masalah itu kan buat orang cemas gitu ya. Panic attack gitu kan. Terus apa lagi? Terus mungkin orang awam melihatnya pas sampai pesawat pramugarinya bantuin gitu kan, angkat barang gitu. Sebenarnya kita tuh nggak diwajibin buat bantuin, kesadaran kita aja. Buat bantuin sebenarnya biarin aja. Ya kan kebanyakan pramugari yang membantu di dalam pesawat kan cewek gitu. Nggak mungkin kan
membantu yang koper besar itu Iya, ngangkat-ngangkat. tapi ada aja yang Mbak angkatin ya gitu. Oh gitu ya. Iya. Oh. Jadi sebenarnya kalau kita nggak ngejar waktu, saya jelasin sama penumpangnya. Saya cuma bantu orang tua, ibu bawa anak kecil yang nggak nyampe buat ngangkat, atau orang sakit gitu. Kalau dia sehat, masih anak muda, kalau kayak gitu kadang kita jelasin sama mereka buat angkat sendiri. Oke, itu pesan buat kita atau untuk penumpang yang akan naik pesawat. Kalau teman-teman atau abang-abang semuanya, para penonton, kalau mau naik pesawat, kalau sebisanya kita mengangkat barangnya sendiri, cobalah ngangkat ke bagasi ya. Iya, bagasi. Itu kasihan kita kayak pramugarinya. Dan nih, kecil kayak gini ngangkat koper yang besar gitu. Cido ya. Oke, Beci, apa tambahnya lagi itu di dalam pesawat itu tugas pramugari itu? Nanti abis take off kita siapin makanan, panasin makanan buat penumpang. Lama di pesawat deh, makanan lagi halo. Panasin makanan buat penumpang, kira-kira 20 menit penerbangan, nanti kita servis sama penumpang yang kita kasih. Makan, minum. Kebetulan di perusahaan aku Itu sih minumnya provide. soft drink ya gitu. Iya. Makanannya? Snack? Makanan tergantung keras. penerbangan. Kalau di bawah 2 jam, itu biasanya kayak roti. Tapi kalau di atas 2 jam, nasi dan sebagainya. Oh gitu ya. Enak juga ya. Tapi nggak semua maskapai kayak gitu sih, Pak. Hmm. Kebetulan di perusahaan PJ kayak gitu, servis makanan. Buat teman-teman yang mau jadi pramugari atau pramugara, itu siapin diri dulu tentunya fisik. Karena tes awalnya itu emang standar ya, tinggi berat badan, harus ideal. Kalau bahasa Inggris bisa lah dilatih-latih dari sekarang. Iya. Terus nggak harus putih juga. Jadi Pak bisa menaik hitam? Bisa, karena banyak banget yang nanya, Kak gimana biar putih, biar bisa jadi pramugari. Iya, Karena sebenarnya nggak harus putih. Iya, nggak harus putih. Iya, yang penting terawat gitu bersih kulitnya ya. ya. Ibaratnya tuh Bekas lukanya nggak terlihat ya, penampilan gitu. menarik gitu ya. Nggak terpampang nyata. Habis itu latih ini aja apa? Speaking. Ngomong ya, ngomong depan Speaking audiens ya, gitu. Speaking public ya. Ya. Habis itu udah jalan catwalk biasa. Oh, jadi diajar juga catwalk gitu? Iyalah, Pak. Kayak model ya? Iya. Bisa jadi model nggak? Udah sih, karena kemarin itu waktu aku tes juga pertanyaannya sebenarnya sepele, malah yang ditanya panjang, jawabannya panjang, itu teman-teman aku gagal gitu. Oh, jadi Yang penting senyum aja sih, iya, kalau nggak bisa jawab senyum aja gitu. sebenarnya apapun untuk interview semuanya speaking kita itu dan senyum, tegur sapa gitu. Sebenarnya itu Iya. jangan sombong, jangan terlalu tinggi-tinggi gitu Iya. ya. Apa adanya aja lah gitu. Benar. Itu pesan buat teman-teman yang mau masuk pramugari dan pramugara. Gitu. Oke guys, jangan lupa subscribe channelnya Apa Yogi, Yogi Ajo. Terus jangan lupa like, komen, terus di-share ke teman-teman yang lain, oke? Mana tahu teman-teman lain membutuhkan. Membutuhkan. Oke, terima kasih buat Peji sudah menceritakan story-nya menjadi seorang pramugari yang manja, cantik gitu ya. Dan sudah membantu juga apanya ini bikin konten. Ya teman-teman, mungkin sudah berapa tahun kita nggak ketemu ya? Terakhir kali adiknya 2017 ya? adiknya 18, Liza ya? 18. Adik Liza ya kan? Terakhir kali ya 2018 susah ketemu lah sama PJ ini. Masalahnya itu sering keluar kota ya penerbangannya. Keluar negeri pernah? Pernah. Penerbangannya? Ada. Penerbangan internasional? Ada lah. Oh, hebat. Oke, terima kasih buat PJ sudah mau collab bersama Yogi Ajo dan sukses terus buat PJ dan semoga sehat-sehat terus penerbangannya selamat dan banyak-banyak berdoa. Oke. Dan satu lagi, semoga dapat jodoh. Oke. Oke, makasih guys sudah nonton channel YouTube-nya Yogi Ajo. Sampai jumpa kembali.